bicara tentang strategi untuk peningkatan kinerja rumah sakit ini kan jumlah sumber daya manusia cukup banyak. Jadi sebelum saya membuat strategi kemarin itu di Nikamisi saya mengumpulkan kepala-kepala instalasi, kepala-kepala unit, kemudian ketua-ketua atau koordinator-koordinator dokter. Untuk kita yang pertama membangun komitmen kita mau bawa kemana rumah sakit ini. Nah tentunya semua ini harus terpapar yang pertama dengan perkembangan eksternal, kondisi di eksternal, baik perkembangan pertumbuhan rumah sakit, kemudian perubahan tuntutan pelayanan, kemudian tuntutan dari masyarakat, regulasi maupun juga searah dengan kebijakan dari pimpinan daerah. Nah, secara internal juga teman-teman semua ini harus dipaparkan juga permasalahan-permasalahan internal yang sekiranya bisa menghambat proses perubahan ke arah pelayanan yang baik. Nah, sehingga kemarin kami berkumpul semua. Saya sengaja mencari lokasi di mana mereka terbebas dari semua kegiatan aktivitas harian, sehingga mereka bisa fokus untuk membangun satu komitmen dan membuat suatu strategi perencanaan ke depan. Itu di Nikamisi kita sampai malam kita tutup dengan acara api unggun dan penandatangan komitmen. Nah, tentunya setelah itu ke depan ini mungkin kita sudah mendengar bagaimana kita dipacu bukan hanya untuk performance pelayanan tapi juga bagaimana kita bisa membantu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah itu. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang kita lakukan. Yang pertama dalam sisi strategi sistem pelayanan, bagaimana kita bisa memberikan tingkat kenyamanan yang lebih baik serta minim birokrasi tetapi efektif untuk memberikan pelayanan. Itu yang dari sistem pelayanan. Kemudian juga dari sistem peningkatan sumber daya manusia ini juga merupakan indikator kinerja kita. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan mulai dari tenaga dokter sampai tenaga penunjang lainnya, baik yang kita lakukan secara internal in-house training maupun secara eksternal kita lakukan pelatihan di luar. Nah ini juga bagaimana semua karyawan rumah sakit ini setiap tahun harus bisa mengupdate pengetahuannya. Nah, itu dari sisi SDM-nya. Nah dari sisi prasarananya kita juga sudah mulai melakukan perbaikan ruangan. Ya, karena sekarang tuntutan kelas rawat inap standar ini, jadi kita sudah sejak awal bulan pada waktu saya di lantik itu kita sudah melakukan perbaikan beberapa ruangan untuk memberikan tingkat kenyamanan serta standar dengan regulasi dari Kementerian Kesehatan KRIS itu. Kemudian juga penataan di pintu masuk yang sementara berjalan sehingga lebih nyaman pasien-pasien yang datang. Nah terkait itu juga kita mendapatkan bantuan dari Kementerian Kesehatan untuk peralatan-peralatan. Dalam hal ini tahun ini ada MRI dan SBR. Ini akan mendukung performa pelayanan kita dan kita sudah melakukan persiapan dengan menyiapkan infrastrukturnya. Ya, karena untuk MRI butuh ruangan khusus dan itu sudah sementara kita bangun sehingga pada waktu alatnya datang sudah bisa difungsikan peralatan tersebut. Ya, jadi menghindari agar alat-alat yang mahal yang datang ini dari aspek utilisasinya bisa tercapai, itu yang sangat penting. Dan juga ada beberapa program inovasi yang akan kami laksanakan terkait dengan sistem pengantaran obat ke rumah, kemudian sistem pemeriksaan laboratorium keliling. Kita berusaha memanfaatkan tenaga-tenaga baru yang semangat baru, CPNS yang baru direkrut ini. Jadi juga kita harapkan bisa membantu selain performa rumah sakit juga untuk meningkatkan pendapatan dari rumah sakit. Ada beberapa hal itu yang kita buat komitmen bersama kemarin di Nikamisi. Seperti itu luar biasa. Baik. Lalu juga tadi Pak Dokter sudah singgung bahwa bagaimana peningkatan sumber daya manusia khusus untuk. Iya, yang pertama secara umum bahwa semua pengadaan alat kesehatan itu harus berdasarkan
usulan dari user. Usulan dari user baik dari sisi jenis alatnya maupun spesifikasi alatnya. Karena apa? Karena nanti pada akhirnya user yang harus menggunakan. Sehingga pada saat alat itu sudah datang, seyogyanya harusnya sudah bisa dirunningkan. Itu yang pertama. Untuk alat-alat yang dengan tanda kutip alat-alat yang mempunyai spesifikasi tertentu yang sangat membutuhkan user atau operator yang memang mempunyai standarisasi tertentu, itu kita lakukan justru terlebih dahulu penguatan SDM-nya. Sebagai contoh, alat kateterisasi. Sebelum alat kateterisasi jantung itu datang, kita sudah menyiapkan tenaga-tenaga, baik itu yang pelatihan selama 3 bulan, ada yang sampai 1 tahun, sehingga pada waktu alat kateterisasi jantung itu datang, dibandingkan beberapa rumah sakit, kita sudah running duluan. Ada baru mereka juga ada alat kateterisasi, tapi rumah sakit Johannes yang sudah siap dari sisi SDM, ya, sehingga peralatan itu tidak mubazir. Nah, yang ke depan ini juga SWR. Sebagai contoh SWR, ini juga kita sudah ada tenaga urologi, sehingga pada saat alat itu datang, itu sudah bisa dirancang. Termasuk juga peralatan MRI. Jadi apa yang disampaikan misalnya ada kekhawatiran bahwa alat-alat yang cukup mahal ini tidak tercapai utilisasinya, itu kita antisipasi dengan yang pertama tadi disesuaikan dengan kebutuhan ketenagaan yang kita miliki. Selain masalah kebutuhan masyarakat juga, karena sekarang untuk alat-alat yang canggih, yang mahal ini, yang di satu sisi juga ada konsekuensi pembiayaan tinggi, itu biasa ada syarat-syarat khusus ya, yang ditetapkan pemerintah, termasuk juga oleh provider pelayanan kesehatan dalam hal ini BPJS. Sehingga jangan sampai alat itu datang tidak bisa dirancang karena tidak memenuhi persyaratan BPJS. Nah, itu yang kita cegah seperti itu. Artinya kita lakukan tindakan preventif. Iya. Ya, lalu itu dari sisi kelayakan kepantasan baik dari sarana lalu sumber daya manusia. Ini dari sisi per kapita ya, bagaimana kita ini kan badan lain. Ya. Tentunya juga kita dari pemerintah provinsi memberikan kita standar targetisasi untuk per tahunnya per kapita kita kira-kira berapa? Iya, kalau target untuk tahun 2025 ini kita ditargetkan 139 miliar ya. 139 rumah sakit di tahun 2025 ini nanti akan kami bahas sebentar jam 3 ini. Kemungkinan besar ada perubahan karena mungkin kita semua sudah mendengar apa yang sempat disampaikan oleh Bapak Gubernur terkait peningkatan target PAD itu otomatis akan berimbas pada semua perangkat daerah, khususnya unit-unit yang mempunyai semacam revenue center atau yang mempunyai kemampuan untuk menghasilkan, termasuk rumah sakit. Ya, walaupun lebih banyak ditekankan fungsi sosial, tapi tidak dipungkiri bahwa rumah sakit juga sebagai salah satu potensi menghasilkan itu. Luar biasa kan kemarin Pak Gub sempat singgung bahwa ada dari jasa pelayanan umum sekitar 98%. Maksudnya 98% didatangkan dari jasa pelayanan kepada pasien. Sekitar 2%-nya itu dari diklat, dari termasuk juga penyewaan tenan-tenan ini, tempat-tempat kantin atau parkir. Ya. Sehingga, itu 2% namanya? Ya itu hampir 2%-an. Tapi memang yang terbesar itu 98% dari jasa pelayanan. Sehingga memang yang kita genjot adalah bagaimana jasa pelayanan bisa meningkat, karena itu secara signifikan bisa mendongkrak. Di samping juga memaksimalkan yang 2% tersebut. Nah, memang untuk supaya kita bisa meningkatkan itu juga kita harus ada appraisal terhadap harga sewa apa semacam itu yang masih sementara kita proses, sehingga penetapan bagi pihak-pihak ketiga yang akan menggunakan aset-aset yang dimiliki itu sudah sesuai dengan harga-harga standarnya, sehingga bisa lebih objektif dan lebih sehat kerjasama dengan pihak ketiga, baik dengan pengelolaan parkir, kantin, ataupun juga penyewaan aset-aset yang kami miliki. Nah, kalau aset tanah dan bangunan milik RSUD Prof. Yohanes berapa banyak? Kalau sebenarnya aset semuanya milik pemerintah daerah. Ya, pemerintah daerah. Ini kan kita untuk rinciannya saya mesti buka data. Tapi yang jelas kita punya
kantin-kantin, ya. Kemudian kita punya lahan parkir, kemudian kita punya aula yang bisa digunakan, kita juga punya apa istilahnya itu toko-toko kecil, apotek, nah, termasuk apotek, toko-toko kecil yang di depan itu, nah, termasuk yang dulu disewa oleh Apotek Kimia Farma, disewa oleh Apotek Kimia Farma, tapi kan sekarang sudah selesai itu. Nah itu yang bisa kita manfaatkan untuk menambah pendapatan gitu. Dan sekarang ini malah justru yang menonjol diklat. Kita punya diklat ini cukup kencang ya, untuk menambah pendapatan bagi rumah sakit, karena banyak pelatihan-pelatihan yang dikerjakan ataupun juga dari pihak-pihak institusi pendidikan yang ingin memanfaatkan rumah sakit sebagai lahan pendidikan, itu yang juga menjadi salah satu sumber pendapatan. Karena kan yang stressing halaman di pekarangan rumah sakit, kawasan rumah sakit saja itu yang kita punya. Mungkin kalau dinas atau apa mungkin punya, tapi kalau rumah sakit cuma ada. Ini kan kami tetap asal gitu. Justru kami merasa bangga dengan kondisi itu. Artinya bahwa pada saat rumah sakit lain sudah tidak bisa menangani, masih ada kami yang bisa menangani. Itu kan artinya secara de facto de jure diakui bahwa kami lebih hebat. Di rumah sakit ini sudah berdiri koperasi karyawannya, tapi manajemennya terpisah dari manajemen rumah sakit. Koperasi itu juga punya beberapa unit usaha, jadi mereka sebagai pihak swasta sebenarnya menyewa aset yang kita miliki, baik itu beberapa fotokopi di depan, kemudian ada semacam toko kecil, termasuk dengan berparkiran. Itu sementara saat ini yang mengelola adalah koperasi karyawan. Tapi sekali lagi itu manajemennya terpisah dari manajemen rumah sakit. Miliar. Ini memang sesuatu yang cukup berat buat kita, karena yang pertama di tengah era kompetisi ya. Kalau kita bicara target pendapatan, maka kita bicara tentang kompetisi. Kalau kita bicara tentang akses pelayanan, maka kita ada sinergi. Kadang-kadang dua sisi yang tergantung kita mau balik yang mana, yang satu atau yang hanya kadang-kadang kita kan tabu mau bilang itu kita tidak bersaing, ini kita bisa bersinergi ya. Dalam konteks memberikan akses pelayanan kita bersinergi, tapi dalam konteks kita bicara tentang pendapatan ya kita berkompetisi. Silom dan rumah sakit RSUP ini, seperti itu. Nah, memang mau tidak mau ya kita harus berlomba-lomba meningkatkan performa pelayanan agar kita tetap bisa menarik minat masyarakat untuk berobat ke rumah sakit. Emang apa rumah sakit ini? Kadang-kadang orang bicara kualitas cuman apa istilahnya itu angka-angka. Sebenarnya bukan hanya angka, tapi juga pengalaman dari orang yang merasakan akses itu. Iya. Makanya dulu kan pernah ada orang mengatakan kenapa film-film Indonesia mendapat penghargaan itu justru tidak laku di pasaran. Nah, makanya di rumah sakit pun selain statistical number yang kita terapkan dalam mengukur kualitas, juga satisfaction experience, jadi pengalaman memuaskan dari masyarakat itu juga harus menjadi salah satu indikasi bahwa ini berkualitas. Satisfaction experience.